kesadaran terkait isu-isu di wilayah Papua sambil berjuang mendapatkan dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua. Hebatnya, elemen yang berbasis di luar negeri tersebut sudah berhasil menggait beberapa negara untuk menjadi sekutu mereka. Nggak tanggung-tanggung, kelompok separatis OPM ini berhasil memperluas sekutunya di berbagai negara, seperti Republik Kepulauan Marshall, Republik Nauru, Republic of Vanuatu, dan 5 negara lainnya. Tentu sokongan dukungan ini memberikan dampak yang signifikan dalam upaya mereka melepaskan Papua dari belenggu NKRI. Tapi nyatanya di awal kemunculan gerakan separatis ini, OPM sempat menempuh upaya jalur diplomatik seperti pengibaran bendera bintang kejora, meminta dukungan dari negara-negara dan pihak lain, hingga meminta berdialog dengan Indonesia tapi dimediasi oleh PBB. Nah, dari awal inilah mereka akhirnya melakukan tindakan anarkis hingga menyerang Tentara Nasional Indonesia. Tapi ada indikasi yang menyebutkan kalau organisasi ini didukung oleh 2 negara besar. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui kalau perusahaan Freeport yang berada di Papua merupakan perusahaan tambang milik Amerika Serikat. Nah, sampai sekarang Indonesia masih terus berusaha untuk merebut perusahaan tersebut dari Amerika. Nah, kemungkinan besar Amerika menjadi penyokong dana dan persenjataan untuk kelompok separatis OPM agar Papua bisa lepas dari Indonesia. Soalnya kalau dipikir secara logika, di mana kelompok separatis ini mendapatkan dana untuk membeli senjata beserta amunisi-amunisinya? Kalaupun semisal mereka punya dana yang cukup besar, dari mana senjata itu mereka dapatkan? Nah, yang paling mungkin untuk menjadi pemasok persenjataan, ya pihak Freeport itu sendiri. Apalagi sejak tahun 1976 dikabarkan kelompok separatis OPM seringkali mengirimkan surat ke Freeport untuk meminta bantuan. Meskipun belum tervalidasi apakah permintaan bantuan tersebut diterima atau enggak, namun beberapa pengamat menemukan fakta-fakta menarik terkait hubungan kelompok separatis OPM dan juga Freeport. Pada saat di lapangan, Tentara Nasional Indonesia menemukan kalau kelompok separatis tersebut menggunakan senapan AR-15. Nah, para pengamat menemukan kalau senapan tersebut sebenarnya dibuat oleh perusahaan bernama Armalite. Kalau digali lebih dalam lagi, perusahaan senjata Armalite ini sebenarnya berasal dari Arizona yang notabene bertempat di Amerika. Dan kebetulan kantor pusat Freeport McMoran juga bertempat di sana. Makanya beberapa ahli sedikit mencurigai Freeport sebagai penyokong persenjataan kelompok separatis itu. Selain Amerika Serikat, Australia juga masuk dalam negara yang dicurigai sebagai sekutu gelap dari kelompok separatis OPM. Klaim ini juga pastinya bukan tanpa alasan. Soalnya beredar kabar kalau senjata yang dibekali para separatis OPM itu berasal dari negara Australia. Ditemukan kelompok ini menggunakan senjata modern jenis senapan serbu mesin bernama Steyr AUG. Nah, sama halnya dengan Amerika, senjata AUG ini juga berasal dari Australia. Sehingga mengindikasikan kalau persenjataan yang dimiliki oleh kelompok separatis tersebut berasal dari Australia.